Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian nomor 10, ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Betapa indah kasih-Mu terhadap ciptaan-Mu. Di siang hari malam pun Kau pelihara selalu. Perintah hukum kasih-Mu adil benar, Kau Tuhanku. Terpujilah nama-Mu. Hai, mari datanglah semua umat-Nya yang setia, bernyanyi dan bersoraklah, memuji Tuhan Allah. Dia Khalid alam semesta, baik dan sempurna karyanya. Terpujilah nama-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 2 Juli 2021, diambil dari kitab Yesekiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-22. Demikianlah bunyinya. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-dombaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicara kepada bangsanya, bangsa Israel, yang digambarkan dalam nats renungan ini adalah domba-domba Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Israel, Tuhan memperingatkan kepada para gembala, yaitu para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel sebagai bangsa Tuhan, umat Tuhan, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah keluarga berkeluarga yang merupakan menjadi gembala. Tetapi di tengah-tengah perjalanan bangsa itu, para gembala, yaitu pemimpin-pemimpin, sudah tidak lagi menjalankan tugas tanggung jawabnya dan fungsinya sebagai gembala. Karena apa? Para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa itu, baik pemimpin-pemimpin di tengah-tengah pemerintahan, baik juga pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala dalam umat Tuhan, sebagai alat Tuhan, tangan Tuhan menyampaikan firman Tuhan, juga para gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin di tengah-tengah para umat Tuhan
tidak lagi menjalankan kepemimpinannya atau penggembalannya dengan baik. Karena apa? Bangsa itu telah jatuh kepada penyembahan berhala. Para pemimpin-pemimpin bangsa itu hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Para imam-imam di tengah-tengah bangsa itu sebagai pemimpin agama juga tidak lagi menggembalai jemaatnya sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan memperingatkan bangsa itu melalui Nabi Yehezkiel supaya mengembalikan fungsinya sebagai gembala untuk menggembalai dengan baik. Di tengah-tengah peringatan ini, Tuhan telah mengingatkan kepada bangsa itu, baik pemimpin-pemimpin di pemerintahan, baik pemimpin-pemimpin agama, Tuhan akan datang sendiri untuk menggembalai bangsanya. Dalam nats renungan ini adalah dalam konteks perjanjian lama, tetapi apa yang dikatakan Tuhan itu akan kenyataan dalam perjanjian baru, yaitu sebagai Allah Bapa, Tuhan Sang Pencipta, Gembala yang baik. Dia akan mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik. Dan kita membaca dalam Yohanes pasal 10 sebagaimana Tuhan Yesus menggembalai domba-domba Allah. Demikian juga di tengah-tengah aplikasi nat ini, tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kehidupan kita di tengah-tengah umat Tuhan di perjalanan keagamaan, perjalanan kehidupan bergereja, berjemaat. Tuhan mau mengingatkan para gembala-gembala, para pemimpin-pemimpin supaya menggembalai domba-domba Allah, yaitu umat Allah dengan baik. Itulah yang merupakan suatu peringatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi corona pada saat ini, Tuhan berbicara melalui firman ini supaya setiap kita untuk menggembalai umat Tuhan, memperingatkan umat Tuhan di tengah-tengah keberadaan, di tengah-tengah kesulitan ini. Sebagai para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah negara dan bangsa, hendaknya mementingkan, memikirkan kebutuhan masyarakat dengan baik. Juga domba-domba supaya dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh para gembala. Juga demikian di tengah-tengah keluarga, supaya tiap-tiap keluarga mendengarkan kepemimpinan atau penggembalaan tengah-tengah keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga di tengah-tengah perjalanan kehidupannya boleh bersaksi, melakukan hal-hal yang baik, turut akan undang-undang, peraturan yang baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman ini mengingatkan kita supaya kita menjadi pemimpin yang baik, gembala yang baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengingatkan kami setiap pribadi supaya kami menjadi gembala yang baik, pemimpin yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kesulitan pandemi corona ini, di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan hidup, baik pribadi, lepas pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai gembala-gembala di tengah-tengah dunia ini, membawa jiwa-jiwa untuk melaksanakan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam menuruti apa yang Tuhan kehendaki, yang menjadi kemuliaan bagi-Mu dan membawa sukacita dan berkat bagi kami. Kami tidak berdaya Tuhan
menghadapi berbagai problem yang ada di dunia ini tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kuat kuasa Tuhan. Hanya melalui kuat kuasa-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus yang dapat memulihkan kami, menguatkan dan memampukan kami sesuai dengan tugas tanggung jawab dan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa boleh hidup di dalam kasih anugerah dan kekudusan yang daripada-Mu. Terima Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.